Ya tunji sahibaha min syarid dunya wal akhirah. Artinya ngatain ibu-ibu, ketahuilah bahwa ibadah korban itu merupakan ibadah penyelamat yang akan menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari berbagai macam keburukan-keburukan hidup di dunia dan keburukan-keburukan kelak di akhirat nanti. Ini janji daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nampaknya ya diarani gede ya gede, diarani tidak begitu besar ya tidak begitu besar. Semuanya ibu-ibu ibadah korban itu dilakukan semata-mata ikhlas mengharap akan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibu-ibu, ibadah korban itu merupakan ibadah bentuk syukur seseorang kepada Allah. Syukur Allah telah memberikan nikmat yang tidak terhingga tidak mampu kita menghitung, ibu-ibu. Kalau panjenengan ditanya apa saja hari ini yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu manusia tidak akan mampu menyebutkan secara rinci satu persatu. Tidak akan mampu, ibu-ibu. Karena Allah juga menyampaikan, ibu-ibu, bahwa tatkala engkau ingin mengetahui tentang nikmat-nikmatku, pasti engkau tidak akan tahu. Mulai dari mapan sare dalu, kemudian aktivitas pagi bangun, aktivitas satu hari penuh sampai sore lagi, apa saja yang Allah dapatkan berikan kepada kita tidak mampu merinci. Bahkan ibu-ibu, andaikan ada ungkapan ibu-ibu, andaikan laut luas itu menjadi tintanya, dan semua ranting-ranting pohon di hutan maupun dimanapun belantara menjadi penanya untuk menulis tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu tidaklah akan seseorang mampu untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, ibu-ibu, syukurilah dalam kehidupan ini. Di antaranya nanti menyambut bulan Idul Adha tanggal 10 Muharram, tatkala nanti tadi dilantunkan Ibu Hajah Alfiah Darun setelah wukuf di Padang Arafah yang merupakan inti daripada haji. Kalau tidak wukuf di Padang Arafah, ibu-ibu, maka hajinya tidak akan sah. Sakit pun akan dibawa ambulan, tetap dibawa ke Arafah. Untuk wukuf dimulai kapan, ibu-ibu? Wukuf itu dimulai setelah tergelincirnya matahari pada waktu duhur. Mereka, ibu-ibu, nanti bersama-sama sholat fardu, sholat duhur, sholat asar di jamak taqdim dan juga di qashar. Dan nanti juga mereka akan mendengarkan khutbah yang nama khutbah di Arafah. Oleh karena itu, ibu-ibu, jutaan umat manusia bersimpuh mengharap akan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibirnya basahnya itu karena udah saisone diwaca zikir, ditungake anake, ditungake bojone, ditungake jamaah, padha ditungake kabeh sebaik yang baik-baik itu selalu dilantunkan tatkala seseorang di Padang Arafah. Nanti inti haji kan di Arafah. Haji itu ya di Arafah itu, ibu-ibu. Kemudian setelah itu nanti lagunya Bu Hajah setelah di Arafah, kemudian menuju ke Muzdalifah, kemudian mabit atau bermalam kemudian melempar jumrah. Yang pertama tentu jumrah Aqabah, kemudian yang berikutnya berturut-turut jumlah ula, wusta, dan juga Aqabah. Nanti ibu-ibu, prosesnya haji sebenarnya sediluk, tidak lebih daripada 6 hari, ya, 6 hari. Maka ibu-ibu, saudara-saudara kita yang mengikuti haji, program Haji Plus, itu mangkate keri balike dhisik. Ning kono akeh ning hotel, ya. Akeh ning hotel mangkate keri, karena mengambil inti daripada haji itu sekitar lebih kurang 6 hari, bahkan 5 hari juga sudah bisa cukup kalau mereka nanti bisa dibadali. Ibu-ibu yang berbahagia, perbanyaklah, tadi mari saya matur,
perbanyaklah tasbih, bertasbihlah saat-saat kita bertemu dengan musim haji, sehingga kita yang tidak ke tanah suci juga akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan perbanyak diri membaca tasbih. Sekarang kita bersama-sama bertasbih dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu ya, kita sering baca tasbih karena bacaan tasbih yang kita lantunkan setiap waktu di musim haji ini bisa menghantarkan diri kita mendapatkan pahala seperti yang sudah dijalankan Ibu Hajah Alfiah Darun, Ibu Selamet, Ibu Hajah Umiyati Umar Marzuk, ibu yang lain yang sudah tindak haji. Kita belum haji tapi itu pahalanya haji, karena di musim haji kita basah untuk melantunkan tasbih. Gampang apa angel, Bu? Gampang. Bahkan ibu-ibu, Allah Rasulullah menyampaikan gini, ibu-ibu, ada dua kalimat, kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani fil mizan habibatani minar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Artinya gini ibu-ibu, ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan dan berat atau nilai kebaikannya itu sangat berat. Dua kalimat itu ringan diucapkan, pahalanya sangat besar, adalah dua kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini ibu-ibu, kita semuanya bisa mendapatkan pahala haji. Pahala haji itu apa toh ibu-ibu? Kanjeng Nabi ngendikan ibu-ibu, al-hajjul mabruru laisal jaza illal jannah. Seseorang yang menyandang predikat hajinya haji mabrur itu tiada balasannya kecuali surga. Panggone ning swarga adalah orang-orang yang menyandang predikat haji mabrurah. Apa kita ngerti ibu-ibu seseorang hajinya mabrur ataupun tidak? Ngerti. Bisa diketahui ibu-ibu. Sebagai contoh ibu-ibu, seseorang yang menyandang predikat haji hajah mabrurah ibu-ibu ditandai dengan banyaknya peningkatan kebaikannya. Mungkin dulu pada waktu belum haji, ngajine mohon maaf rada keset. Sekarang setelah kundur haji, ngajine sregep. Ini tandanya tanda orang yang menyandang predikat haji mabrurah. Yang kemarin rada pelit setelah kundur haji menjadi pribadi-pribadi yang dermawan. Ini tandanya mabrurah. Yang kemarin keselan itu apa ibu-ibu? Keset. Sekarang menjadi orang-orang mujtahid, orang-orang yang sregep ya. Ini semuanya kebaikannya bertambah, keburukannya berkurang. Tandanya seseorang itu menyandang predikat haji hajah yang mabrur. Duwe panganan ya gampang dibagi. Duwe AC ya diunduh dikeke koncone. Ini hajah mabrurah karena apa? Gampang berbagi. Ora dipek dhewe didol. Biate kanggo njajake fotone tok mboten dibagi jamaah. Alhamdulillah. Tandanya Bu Hajah Umiyati Marzuk mabrurah. Alhamdulillah. Semuanya ibu-ibu tambah baik dan tambah baik. Ibu-ibu kembali kepada hari raya Idul Kurban. Mari kita ibu-ibu supaya bersama keluarga diri kita terselamatkan. Jadi keluarga ini sehat-sehat, dijauhkan dari penyakit ya. Sing sakit dan cepat mari, sing meriang langsung waras, gembrigas. Disebabkan ibu-ibu janjinya Rasulullah, karena seseorang tersebut di Idul Kurban gelem
meneteskan darah. meneteskan apa Bu? Darah. Meneteskan darah. Bu Surana, terima kasih. Tadi malam Bu Surana sudah pelunasan tadi. Alhamdulillah. Datang cucu ada wanita solehah sapa tadi. Motor dulu. Sapa tadi? Oh Bu Surana. Ada apa Bu? Wonten ajeng lunasi. Alhamdulillah. Wis lunas. Satu sampun pikantuk satu grup ya. Rencana 5 grup ya. Alhamdulillah sudah mulai 5 grup. Sudah 1 grup. 7 jamaah yang sudah mendaftar, yang belum ibu-ibu disempatkan, disiapkan. Karena apa ibu-ibu? Ibadah kurban adalah ibadah penyelamat yang menyelamatkan diri kita bersama keluarga, tidak hanya di dunia tapi selamat pula sampai nanti di akhirat. Kita ibu-ibu, perjuangan ibadah kurban saat ini lebih mudah dan lebih ringan. Kita bayangke ibu-ibu dulu sejarah yang sudah memberikan gambaran yang lebih ngeri sekali, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tentu ibu-ibu semuanya sudah perso betapa perjuangannya Nabiullah Ibrahim beserta istrinya yang bernama Ismail. Istrinya yang bernama Ismail. Istrinya Nabi Ibrahim bernama siapa? Hajar. Hajar. Atau di Indonesia ditambah Siti. Siti Hajar. Betapa perjuangan mereka berdua itu untuk mendapatkan buah hati. Nabi Ibrahim baik sunat umurnya nembe 80 tahun nembe sunat. Ibu bayangke lah, wong lanang umur 80 tahun nembe di sunat. Berarti alot ya. Biasa wi mantuk bisa bayangke kuwi. Alote ya kaya apa. 80 tahun baru dihitan. Sekarang anak SD saja sudah belum kelas 6 sudah dihitan. Pak Marti dulu hitan MTS kelas 3. Alhamdulillah baru wani dihitan karena dipoyoi kanca rawani sunat dan sebagainya. Ibu-ibu, Nabiullah Ibrahim 80 tahun baru dihitan setelah nikah dengan istrinya siapa tadi? Siti Hajar. Hajar. Ibu-ibu orang langsung duwe anak melalui proses puluhan tahun. Bahkan Nabi Ibrahim itu karena kekayaannya yang luar biasa banyaknya sampai menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya pada waktu itu, jangankan harta benda, andaikan saya punya anak, saya diminta korban pun juga akan saya korbankan. Ternyata ucapan Nabiullah Ibrahim itu menjadikan ibu-ibu? Menjadikan apa? Ucapan itu menjadi kenyataan. Ucapan itu menjadi doa. Menjadi nadarnya. Nadar itu ucapan yang harus dilaksanakan. Ternyata pada waktu itu diuji. Jangankan hanya harta, andaikan aku punya anak loh, korban yo. Ternyata itu didengar oleh malaikat-malaikat menyaksikan. Tatkala sekian tahun, puluh tahun Nabi Ibrahim bersama istrinya Hajar akhirnya dikaruniai anak. Nah ning gone Indonesia ya 10 tahun berumah tangga urung duwe anak ya ora apa-apa nggih. Lagune mandul. Iki lagune sapa iki? Lagune Bu Eko.